Halo semua, balik di sini dan ini adalah Poco F4. Ya, walaupun agak sedikit ketinggalan, tapi gua nggak ada salahnya untuk mereview Poco F4. Walaupun sekarang sebenarnya udah keluar yang Poco F5-nya. Nah, ini adalah Poco F4-nya. Karena gue yakin kalian pasti ingin bandingin nih antara Poco F5 ataupun F4. Nah, ini karena udah beberapa bulan, jadi gue yakin kalian juga bakal butuh informasi tentang Poco F4 ini. Karena kalian pasti merasa untuk di budget sekitar sekian juta, contohnya sekitar 4 juta atau lebih dikit, kalian akan mempertimbangkan untuk membeli Poco F4 atau Poco F5-nya. Nah, secara desain ini nggak terlalu ketinggalan banget kok. Ini memang desain kameranya bulat di tengah, tapi sayangnya ini udah tertutup oleh case kamera. Nah, pas gua buka ini agak susah, jadi kayak nggak perlu gua buka. Kalian bisa lihat aja nanti di Google. Nah, di situ pasti kelihatan kameranya di belakangnya bulat. Nah, ini karena udah pakai case jadi nggak kelihatan. Terus di bagian depannya ya untuk desainnya seperti biasa, bentuknya kamera di depan aja. Dan bagian samping-sampingnya ya seperti biasa, untuk fingerprintnya ada di samping untuk kelas Poco ya. Untuk Poco fingerprint di samping, terus ada dua speaker, satu di atas dan satu di bawah. Masih ada IR blaster, terus udah nggak tersedia audio jack 3,5 mm, jadi harus menggunakan converter dan udah tersedia kok di pembeliannya. Jadi nggak usah khawatir, kalau kalian beli baru udah pasti dapat. Ini build quality-nya solid banget. Bagian depan belakangnya ini dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan frame-nya ini metal. Nah, untuk spesifikasinya layarnya ini tipenya AMOLED dengan 120 Hz refresh rate-nya. Dan ini udah Full HD+. Jadi ini udah sangat nyaman banget buat lo gunain untuk nonton film ataupun untuk main game. Layarnya ukurannya 6,67 inci dan beratnya sekitar 195 gram. Jadi wajar aja ini lebih berat daripada Poco F5. Nah, Poco F5 itu kan bahan belakangnya itu masih plastik dan sedangkan ini udah glass. Kalau kalian belum tahu untuk review Poco F5 ya silahkan klik link di atas, di situ gua udah ngebahas tentang Poco F5. Ngomong-ngomong, buat kalian yang belum tahu, Poco F4 ini dibekali oleh chipset Snapdragon 870 dengan dimensi 7 nanometer. Dibekali GPU Adreno 650. Oke, jadi ini kenceng juga. Kecepatan downloadnya hingga 3,2 GHz. Ini cepet banget. Jadi kalau kalian download pasti ini kenceng ya. Dan juga RAM-nya ini tersedia RAM 6 GB, RAM 8 GB, juga 12 GB. Internal storage-nya juga tersedia 128 GB, 256 GB. Ya, untuk RAM-nya ini berjenis LPDDR5 dengan kecepatan bacanya 3.1. Ini udah kenceng banget, jadi kalau kalian membaca sebuah data ini udah kenceng banget ya. Nah, lanjut di sektor kameranya. Sektor kamera utamanya ini 64 megapiksel dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro kamera. Nah, untuk kameranya ini, kamera utama, perekamannya itu bisa di 4K 60 fps. Wow, cakep juga ya. Bisa 4K 60 fps, bukan hanya 30 fps. Nah, kamera depannya ini 20 megapiksel dan perekamannya mentok di 1080 30 fps aja. Tapi itu lebih baik dari si Poco F5 yang udah pernah gua bahas, bahwa kameranya memang nggak sebagus di harga segitu ya. Dapatnya kurang bagus dari Poco F4 ini, dan menurut gua Poco F4 ini lebih baik dari sektor kameranya. Poco F5 di bawahnya sedikit ya. Karena Poco F5 hanya bisa perekaman di 4K 30 fps untuk kamera belakangnya dan kamera depannya hanya 16 megapiksel ya. Sedikit ketinggalan, tapi memang untuk Poco F5 ya performanya nggak bisa disamain karena dia chipsetnya aja udah beda, itu di Snapdragon 7 Gen 2 beda ya. Ini Snapdragon masih 870. Nah, untuk hasil foto dan video dari Poco F4 ini kalian bisa nilai sendiri ini videonya. Oke, dan ini adalah perekaman 4K di 60 fps. Ya, ini 4K lagi di 60 fps.
Dan ini adalah perekaman kamera depan dari Poco F4. Untuk jaringannya ini udah bisa di 5G dual standby. Dual kartu SIM card dengan dual standby langsung di 5G. Ini udah keren banget, tapi sayangnya mungkin untuk teknologi 5G di Indonesia nggak terlalu ramai untuk saat ini, belum booming ya. Ya mungkin belum semua provider udah bisa gunain 5G, dan juga mungkin untuk 5G, jaringan 5G belum begitu kita gunain untuk saat ini. Tapi mungkin untuk kedepannya pasti ya, untuk jaringan 5G ini banyak digunain dan udah bisa digunain di daerah-daerah lah. 5G akan tersedia. Untuk sistem keamanannya ini, untuk sensornya masih tersedia di samping. Ya seperti ciri khasnya Poco seri F ya. Fingerprintnya ada di samping dan udah bisa face unlock. Untuk keamanannya hanya 2 itu aja. Terus ini juga udah bersertifikat IP53. Jadi udah anti debu dan anti percikan air. Bukan juga kalian cemplungin di air ya. Ini hanya percikan aja. Nah, ini udah bisa pakai NFC. Terus Bluetooth-nya udah 5.2. Jadi ini udah kenceng. WiFi juga udah versi 6. Ini udah cepet banget kalau untuk koneksi-koneksi. Terus satu lagi, ini jenis vibrasinya, ini tipenya X-axis linear motor. Jadi posisinya ini agak di bawah memang, tapi dia menyebar ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kalian sambil ngetik, getarannya itu kerasa rata. Jadi kalau kalian ketik kalian ketik di papan ketik ini akan kerasa merata dan tajam, nancep gitu ya. Kalau kalian udah pernah nyobain Xiaomi 12, nah di situ pasti kalian bisa ngerasain bedanya untuk vibrasinya. Nah, sama di Poco F4 ini tipenya X linear motor. X-axis linear motor. Sebenarnya ada 2 jenis, yaitu ada Z-axis linear motor dan ada X-axis. Nah, yang X-axis ini digunain di tipe Poco yang lebih fleksib. Nah, untuk mid range ke bawah biasanya pakai Z-axis. Ya, bedanya di situ ya. Untuk Poco F4 ini udah X-axis. Jadi udah keren banget. Oke, udah mengusung unsur penawaran flagship. Itu keren. Untuk audionya ini udah dual speaker, bagian atas dan bagian bawah udah Dolby Atmos. Mereka ini dari si Poco, Xiaomi ini keren banget ya. Sebelumnya itu mereka itu bekerja sama dengan Harman Kardon, dan juga di situ ada dari Harman Kardon mereka ada fitur Dolby Atmos yang bisa diaktifin. Nah, di Poco juga sekarang udah nggak pakai speaker Harman Kardon, tapi mengambil teknologi dari Harman Kardon. Itu kemajuan banget, itu keren, bagus. Ya, walaupun itu mungkin hampir menyamai dengan Harman Kardon teknologinya, tapi menurut gua ini kemajuan yang hebat dari si Xiaomi dan Poco. Oh ya, untuk Android sistemnya ini mengusung Android 12 dan MIUI 13, tapi sekarang udah update di MIUI 14 dan Android 13 ya. Jadi kalau kalian beli Poco F4 baru, pasti kalian udah bisa langsung update ke versi Android terbaru. Baterainya ini 4500 mAh dengan turbo chargingnya 67 watt. Ya, ini udah umum untuk dari Xiaomi dan Poco untuk flagship ya. Ini standarnya di 67 watt, dan mungkin yang lebih canggih-canggih lagi yaitu di atas 100 ya, di sekitar 120 watt, tapi ya pasti akan berpengaruh untuk penggunaan baterai ke depannya. Jadi untuk pengecasan 67 watt menurut gue ini udah cukup banget, kenceng, dan juga nggak terlalu cepet banget untuk pengecasan ya. Jadi bisa membuat baterai kalian lebih awet lagi. Nah, masuk ke sektor performa, dan di sektor performa ini udah gue tes di 2 aplikasi, yaitu Antutu Benchmark dan Geek Benchmark versi 6. Nah, di tes Antutu Benchmark versi 10 ini dapat skor di 762 ribuan. Terus gue tes lagi di Geek Benchmark versi 6 ini dapat di single core-nya 533 dan multi core-nya dapat di 2173. Dan di tes GPU benchmark-nya ini dapat di skor 3256. Oke, untuk sektor performa ini udah kenceng ya. Ini udah di atas 500 ribu, yaitu sekitar 762 ribuan. Ini udah kenceng banget. Jadi dari sektor performa untuk Poco F4 ini nilainya udah gede banget, di atas 500 ribu. Ya, ini udah mengusung teknologi flagship, benar, itu udah benar. Tapi memang nggak bisa disamain dengan Poco F5 yang hampir tembus di 1 juta ya.
Ini hanya di 700 ribuan, tapi udah di atas kok. Lebih dari cukup untuk performa gaming ya. Ini udah 762, ini udah gede banget. Seperti biasa gua tes main Mobile Legend. Nah, untuk main Mobile Legend tentu ini udah di rata kanan. Tentu udah nggak ada masalah lah untuk main Mobile Legend. Pas gua tes lancar banget, nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada masalah, lancar jaya. Lanjut gua tes lagi main PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile ini dapat semuanya di settingan ekstrim. Ya, bukan hanya di refresh rate medium, tapi udah sampai di ekstrim. Walaupun memang belum terbuka di 90 fps. Gua mainin ini lancar-lancar aja dan nggak ada keluhan yang berarti. Tapi mungkin agak kerasi di baterainya aja. Baterainya memang ini agak boros karena mungkin ukuran baterainya hanya 4500 mAh, jadi wajar aja kalau baterainya agak sedikit lebih banyak berkurang dibandingin Poco F5. Oke, sekedar ngobrol-ngobrol aja. Untuk Poco F4 ini memang harganya agak turun, tapi untuk harga second ini harganya jauh turun setelah keluar di Poco F5. Nah, Poco F5 ini justru malah naik harganya di toko offline. Nah, dan di toko online-nya untuk di Poco Store-nya memang nggak ada peningkatan harga, tapi di toko offline ini meningkat semua harganya. Bahkan di toko online juga ya, marketplace itu harganya naik gitu, bukannya turun. Setelah beberapa bulan malah naik. Ya, sesuai ya, memang permintaan pasar meningkat ya, pasti ada yang turun. Ya, walaupun di Poco F4 ini turun harganya, tapi bisa banget jadi bahan pertimbangan buat kalian nih. Kalau kalian pengen kamera yang bagus, performa yang cukup gitu ya, Poco F4 bisa jadi pilihan kalian. Oke, masuk ke kesimpulan. Untuk Poco F4 ini di harga 4 juta dan 4 juta lebih dikit untuk di RAM 12GB sekarang ini, ya ini udah cukup banget kalau kalian nyari kamera yang bagus, terus performa yang cukup, ya bisa dibilang ini masih oke banget performanya, yaitu Poco F4 ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk kalian punya di 2023 ini. Perbandingan kalian kalau mau beli Poco F5 atau Poco F4 ya bisa menjadi literatur ya. Poco F4 bisa jadi pilihan kalian dengan harga 4 juta lebih dikit, kalian udah dapat RAM 12GB ya. Kameranya udah bagus, performanya udah cukup bagus juga, udah lebih dari cukup lah untuk bermain game, dan build quality-nya ini cakep banget. Berbahan glass, depan belakangnya framenya metal. Jadi kalian kalau nggak pakai case pun ini kerasa solid banget. Pas kalian pegang juga ini nggak ninggalin sidik jari yang begitu parah. Jadi glossy dan cukup enak dipegang, digenggam juga agak kokoh. Jadi oke, kerasa lah flagshipnya untuk di Poco F4 ini. Terus buat main game ini masih oke banget. Sebenarnya nggak ada keluhan, nggak ada masalah sama sekali. Main PUBG Mobile lancar banget, apalagi main Mobile Legends ini udah lancar banget. Cuman keluhannya mungkin hanya satu aja, yaitu dari sektor baterainya. Baterainya karena 4500 mAh, jadi agak sedikit boros. Jadi ya kurang lah untuk baterainya ya. Walaupun memang ya dalam batas standar, dan juga panasnya juga ini masih dalam batas normal, wajar, standar ya. Oke, untuk performanya ya bisa gue bilang ini cakep banget. Memang nggak bisa seperti Poco F5, tapi ini untuk Snapdragon 870 ini udah cakep banget, nggak ada keluhan sama sekali. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel DesID, nggak bosan-bosan gue ingetin untuk support channel DesID dengan cara klik subscribe. Dan kalau kalian merasa suka dengan video ini ya silahkan klik like. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan ketik aja di kolom komentar. Oke, mungkin cukup itu aja pembahasan Poco F4 dari channel DesID. Gua Agus Hidayat dari channel DesID. Sampai jumpa di video berikutnya.